2019, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Purwanti. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai sosiolinguistik dengan subbab varian bahasa. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin, yaitu disiplin ilmu sosiologi dan disiplin ilmu linguistik. Sosiologi adalah kajian objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat beserta lembaga-lembaga sosial dan proses sosial yang ada di dalam masyarakatnya. Kemudian, linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengkaji bahasa sebagai objek kajiannya. Jadi, sosiolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dan dengan objek kajian penelitian hubungan antar bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. Lalu di sini saya akan membahas mengenai varian bahasa. Varian bahasa merupakan keragaman atau perbedaan penggunaan bahasa di dalam masyarakat. Terjadinya disebabkan dua hal. Yang pertama, keberagaman sosial penutur, dan yang kedua adalah keragaman fungsi bahasa. Keragaman sosial penutur terbagi menjadi 5. Yang pertama isolek, idiolek, kronolek, sosiolek, dan perbedaan pekerjaan, profesi, jabatan, atau tugas penuturnya. Idiolek adalah variasi bahasa yang didasarkan atas sifat-sifat khusus perseorangan. Contohnya yaitu, ketika kita mendengar suara seseorang, kita akan mengetahui suara siapakah itu, karena seseorang tersebut memiliki ciri khas, yaitu dari warna bahasa yang digunakannya. Yang kedua ada dialek. Dialek menurut Nababan 1986 adalah ragam bahasa yang berhubungan dengan daerah atau lokasi geografis. Variasi bahasa didasarkan atas wilayah, area, atau tempat sekelompok penutur berada. Yang ketiga ada kronolek menurut Cair. Kronolek sama dengan dialek temporal atau variasi bahasa yang digunakan sekelompok sosial pada masa tertentu. Karena bahasa memiliki sifat yang sistematis, yaitu berubah setiap pada kurun waktu tertentu. Keempat, terdapat sosiolek. Sosiolek adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, kelas sosial, dan pekerjaan. Masalah yang dikaji meliputi usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Karena pada setiap perbedaan usia, perbedaan pekerjaan, ataupun perbedaan pendidikan akan sangat mempengaruhi bagaimana cara seseorang untuk menyampaikan bahasa tersebut. Berkaitan dengan status, golongan, kelas, terdapat istilah-istilah tertentu. Terdapat 8 istilah. Yang pertama akrolek, yang kedua basilek, yang kedua ada vulgar, yang keempat ada slang, yang kelima ada kolokial, ada yang keenam jargon, ada yang ketujuh argon, ada yang kedelapan ken. Yang pertama ada akrolek. Akrolek merupakan variasi sosial dalam bahasa yang menganggap kedudukannya lebih tinggi dibandingkan bahasa lain. Contohnya, ada sekelompok mahasiswa yang menggunakan bahasa khusus Jakarta Selatan, dikarenakan mahasiswa tersebut menganggap bahwa Jakarta Selatan tersebut merupakan kota metropolitan yang bahasanya lebih bergengsi dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Basilek merupakan variasi bahasa yang tingkatannya kurang bergengsi keberadaannya dibandingkan dengan akrolek. Contohnya Jawa Pakem yang sangat jarang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Yang keempat ada vulgar. Vulgar yaitu variasi sosial dalam bahasa yang dipakai oleh kalangan yang kurang berpendidikan, seperti masyarakat marginal, yaitu kuli bangunan, buruh pabrik, supir angkot, dan lain-lain. Selanjutnya ada slang, yaitu variasi sosial dalam bahasa yang bersifat khusus atau rahasia di kalangan kelompoknya. Yang selanjutnya ada kolokial. Kolokial merupakan bahasa percakapan sehari-hari yang merupakan bahasa lisan, bukan bahasa tulis. Yang selanjutnya ada jargon. Jargon merupakan variasi bahasa kelompok tertentu. Hal ini kita dapat lihat di kalangan dokter, militer, guru, pedagang yang memiliki bahasa-bahasa khusus dan hanya kelompoknya sajalah yang mengerti bahasa tersebut. Selanjutnya ada argot. Argot adalah bahasa yang sangat unik sekali, tetapi
bahasanya sangat negatif digunakan karena digunakan pada perampok untuk melakukan kejahatan seperti eh, mereka menyebut polisi sebagai kacamata, mereka menyebut Kopassus sebagai cabai, mereka menyebut mangsa sebagai apel, dan hanya kelompok tertentulah yang mengerti maksud yang akan disampaikannya. Lalu yang terakhir ada Ken. Ken adalah bahasa yang dibuat untuk melabui orang atau bahasa yang dibuat untuk mengada-ngada. Bahasa Ken ini mirip sekali dengan bahasa argot karena sama-sama rahasia dan digunakan oleh orang-orang tertentu untuk tujuan yang tertentu. Selanjutnya ada keragaman fungsi bahasa. Keragaman fungsi bahasa dibagi menjadi 3, yaitu segi pemakaian, segi keformalan, dan segi sarana. Segi pemakaian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu variasi bahasa di bidang jurnalistik, variasi bahasa di bidang pendidikan, variasi bahasa di bidang militer, variasi bahasa di bidang pertanian, ataupun variasi bahasa di bidang kegiatan keilmuan. Varian bahasa pada bidang jurnalistik juga memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu bahasanya bersifat sederhana, komunikatif, dan sangat ringkas. Sederhana karena harus dipahami dengan mudah, komunikatif karena jurnalistik harus menyampaikan berita secara tepat, dan ringkas karena keterbatasan ruang dalam media cetak dan keterbatasan waktu dalam media elektronika. Ragam bahasa militer dikenal dengan cirinya yang ringkas dan bersifat tegas, sesuai dengan tugas kehidupan kemiliteran yang penuh dengan disiplin dan instruksi. Ragam militer di Indonesia dikenal dengan cirinya yang memerlukan keringkasan dan ketegasan yang dipenuhi dengan berbagai singkatan dan akronim. Bagi orang yang di luar kalangan militer, singkatan dan akronim itu memang sering sulit dipahami. Tetapi di kalangan militer itu sendiri tidak menjadi persoalan atau sangat familiar dengan kata-kata tersebut. Ragam bahasa ilmiah dan juga dikenal dengan cirinya yang lugas, jelas, dan bebas dari keambiguan, serta segala macam metafora dan idiom. Bebas dari segala keambiguan karena bahasa ilmiah harus memberikan informasi keilmuan secara jelas, tanpa keraguan dan makna, dan terbebas dari kemungkinan tafsiran makna yang ganda atau berbeda dari persepsi penulis. Oleh karena itulah, bahasa ilmiah tidak menggunakan segala macam metafora dan idiom. Selanjutnya, ada dari segi keformalan. Segi keformalan sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, ragam beku, yang kedua ragam resmi, yang ketiga ragam usaha, yang keempat ragam santai, yang kelima ragam akrab. Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal dan digunakan untuk situasi-situasi hikmat atau upacara-upacara resmi, misalnya upacara kenegaraan, khotbah di masjid, tata pengambilan sumpah, dan surat-surat keputusan. Susunan-susunan kalimat ragam beku biasanya panjang-panjang, bersifat kaku, kata-katanya lengkap. Yang selanjutnya ada ragam resmi atau ragam formal, adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Ragam resmi ini pada dasarnya sama dengan ragam bahasa baku atau standar yang lainnya. Jadi percakapan antar teman yang sudah akrab atau percakapan dalam keluarga tidak menggunakan ragam resmi ini. Tetapi pembicaraan ragam resmi ini biasanya digunakan pada situasi di kantor, situasi di kampus, situasi di kuliah, antar mahasiswa dan dosen, antar bos dengan karyawannya. Selanjutnya ada ragam usaha atau ragam konsultatif. Adalah varian bahasa yang digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Jadi dapat dikatakan bahwa ragam usaha ini adalah ragam bahasa yang paling opsional. Wujud ragam usaha ini berada di antara ragam formal dan ragam non-formal. Jadi ragam usaha ini merupakan ragam semi formal. Selanjutnya ragam santai atau ragam kasual adalah variasi bahasa yang digunakan untuk situasi tidak resmi atau berbincang-bincang antar keluarga atau antar teman akrab. Yang terakhir ada ragam akrab atau ragam intim, variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur dan hubungannya sudah akrab seperti antar anggota keluarga, antar teman yang sudah akrab. Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek, dan dengan artikulasi yang tidak sering jelas. Misalnya,
udah makan belum? Mau tidur kah? Seperti itu. Yang terakhir ada variasi bahasa dari segi sarana. Variasi bahasa dari segi sarana ini dilihat melalui jalur apa yang digunakan atau sarana apa yang digunakan. Seperti ragam tulis, ragam lisan, juga ragam bahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu seperti telepon, telegraf, atau alat komunikasi lainnya. Sekian penjelasan sosial linguistik dan variasi bahasa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum